memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berikan satu hati dalam hidup kami, sehingga kami memuji memuliakan nama-Mu, dan kami, puji-pujian kami bisa menjadi dupa berbau harum dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami buka ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore saudara. Haleluya. Mari kita ganti pujian dengan senang, selalu senang.
1 tahun lagi. Sekarang 14 deh. 44 tahun. Sudah tua sudah. Tapi anak-anak bilang, enggak, mama enggak tua. Ya wes. Tapi di mata Tuhan, walaupun tua, semangat kita tetap membara, saudara. Terima kasih doanya untuk Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu jemaat yang sudah mendoakan saya, yang sudah memberi ucapan, semua membuat hari ini semangat dan tambah sukacita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian liku-piku di saat badai bergelora. Kita akan terbang bersama Tuhan Yesus mengatasi semuanya. Dengan sayangmu
sayang-Mu yang melindungi kami, kuat sayang-Mu yang selalu meneguhkan kaki kami ya Bapa. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Berfirmanlah dalam hidup kami, berfirmanlah ya Bapa. Kami rindu, kami haleluya selalu Engkau ubahkan hidup kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan ingin-Mu ya Bapa. Karena hidup kami bukan lagi kami lagi, tapi kami serahkan dalam hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami alaskan doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun Mbak Lucy. Kabar tua ya. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati kita yang hadir pada saat malam hari ini, sore hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-9. Yang laki ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sama saya. Kolose 2 ayat 6 mulai. Yang laki genap, baca yang genap, yang perempuan baca yang ganjil ya. Oke. Pria dulu 1, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini atau sore hari ini kita mau belajar dalam firman Tuhan tentang kita hidup berakar dan teguh di dalam Kristus. Dikatakan ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Teruslah hidup di dalam Kristus. Artinya Rasul Paulus ngomong sama jemaat Tuhan di Kolose, ini bukan untuk orang di luar Tuhan, tetapi untuk anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, sudah menerima Kristus. Dan Rasul Paulus berkata, karena itu kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini penting, hidup tetap di dalam Dia. Artinya kenapa? Karena ya bisa saja, sangat bisa kita berada di luar Kristus, karena tadi sudah kita baca ada banyak hal yang membuat kita bisa jatuh, kita bisa keluar dari Kristus. Bagaimana supaya kita tetap ada di dalam Kristus? Ya, kita terus harus berjalan dan selalu hidup bersama Yesus. Kita nikmati firman Tuhan,
kita menghidupi firman itu. Amin. Iman bukan hanya soal peristiwa pertobatan di masa lalu, tetapi adalah sebuah perjalanan hidup sehari-hari yang terus berjalan mengikuti Dia. Pengalaman awal kita menjadi anak Tuhan itu bagus, saudara. Tetapi bahwa kita menghidupi iman yang ada pada kita itu bukan oh sudah, aku yang penting percaya kepada Yesus, aku sudah dibaptis, aku sudah aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah lakukan ini, aku berdoa berpuasa, aku kalau mau makan pasti berdoa. Bukan cuma sebatas itu dan rutinitas, tetapi bagaimana kita menghidupi firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan. Berikutnya berakar dan dibangun di dalam Dia. Berakar, saya lebih suka berakar ini diterjemahkan dengan berdoa, karena dalam sebuah pohon itu akar itu tidak mungkin kelihatan kecuali saudara? Ada pohon yang akarnya di atas, saudara. Golkar. Partai Golkar itu beringin itu akarnya itu di atas, tapi ya enggak juga ya, enggak tahu kita apa akar ya, apa itu pohon beringin itu akar ya, bukan juga ya, semua akar itu ada di dalam. Hendaklah kamu berakar di dalam, berakar kuat dalam sebuah pohon atau bangunan. Itu penting. Bagi sebuah pohon, akar itu menguatkan pohon itu agar dalam menghadapi angin dan lain sebagainya, pohon itu tidak gampang roboh. Semakin akar itu semakin dalam, semakin kuatlah pohon itu. Demikian juga dalam sebuah bangunan, fondasi itu sangat dalam. Semakin dalam fondasi, semakin kontraktor atau pembuatan itu pembuat bangunan itu, yaitu akan semakin berani untuk membangun lebih tinggi bangunan itu. Untuk bangunan bisa dibangun 2 lantai, pondasinya harus paling minimal 1 meter. Untuk lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, berarti pondasi itu harus digali lebih dalam lagi, untuk supaya saat nanti menghadapi goncangan angin tofan atau apapun, itu bangunan itu tidak mudah roboh. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Yesus melalui doa-doa kita. Bukankah setiap kita doa selalu bicara tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan kalau berdoa selalu, kenapa aku harus berdoa? Karena memang aku tidak sanggup. Amin. Aku tidak sanggup. Itulah sebabnya aku berdoa dan mohon kepada Tuhan yang Maha Sanggup itu untuk menyelesaikan pergumulan kita. Aku berdoa memang
Dan Tuhan itulah yang selalu menjadi solusi di dalam setiap pergumulan kita. Katakan amin. Berakar dan dibangun di dalam Dia. Bangunan yang kokoh didasari akar atau fondasi yang sangat kuat, agar saat kita nanti semakin ke atas, semakin kita tetap dalam posisi kuat. Ada seorang yang meneliti kekuatan pohon korma. Pohon korma bukan di Indonesia, saudara. Di Indonesia ini sudah direkayasa. Kalau pohon korma itu aslinya tumbuhnya itu di padang pasir. Dan bagaimana cara menumbuhkan atau menanam pohon korma? Dari biji ditanam, dan setelah itu biji itu ditumpuk dengan batu di atasnya. Gimana itu kalau sudah ditanam terus ada batu? Ya, tujuan dari petani yang mau menanam pohon kurma itu kenapa ditutup dengan batu? Supaya pohon kurma itu tidak serta-merta muncul. Kok tidak bisa muncul? Akhirnya benih itu ke bawah, akarnya diperkuat sampai dalam, yang akhirnya nanti dengan kekuatan akar yang kuat dan mungkin sudah mendapatkan asupan dari air yang ada di bawah yang sudah sangat kokoh, akhirnya batu sebesar itu tanpa harus petani itu menggesernya, batu itu akan jatuh sendiri dan pohon itu akan tumbuh. Cukup lama pohon kurma itu tumbuh karena memang diawali pohon itu berakar ke bawah dulu. Dan hasilnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Pohon itu bertumbuh tinggi dan menghadapi banyak tantangan, angin, terus cuaca yang sangat ekstrim, tapi pohon itu tetap kuat. Kenapa? Akarnya. Pohon-pohon yang lain tumbang, pohon ini tetap kuat. Itulah sebabnya di dalam kitab Mazmur dikatakan orang benar itu akan tumbuh seperti di mana itu terlihat, seperti pohon kurma yang ditanam di pelataran Allah. Pohon yang benar-benar kuat menghasilkan buah yang manis, yang buahnya mendatangkan berkat bagi orang yang menikmatinya. Kekristenan bukan sebuah show bagaimana kita harus tampil hebat di luar, tapi itu penting, itu perlu. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita bagaimana kita berakar. Artinya bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Bukankah Yesus dalam Matius pasal 5 atau pasal 6 mengatakan kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Terang itu berarti dapat dilihat. Berarti kalau terang itu berarti di atas. Terang itu berarti orang dari jarak jauh melihat, oh itu anak Tuhan, terang. Tapi juga Yesus juga berkata, kamu juga adalah garam dunia. Garam prosesnya tidak perlu diketahui,
cemplung di masakan, orang tidak pernah lihat mana garamnya. Ya. Untuk melihat bagaimana garam itu bekerja, tinggal dicedok, dicicipi, oh garamnya cukup. Ada hal-hal yang kita kerjakan yang tidak harus orang lain tahu. Itulah pekerjaan doa. Semakin doa itu kuat di dalam kehidupan kita, saat kita tampil ke kemudian, kita tidak mudah goyah menghadapi cercaan, menghadapi hantaman, menghadapi banyak hal di sekitar kita. Kita akan no problem. Amin. Kuat karena kita hanya mengandalkan doa tadi itu. Akar kita sudah kuat. Katakan amin. Berakar dan dibangun di dalam Dia. Kita harus merupakan bangunan yang kokoh. Kita harus boleh menjadi sebuah pohon yang juga benar-benar kuat. Semakin akar itu ke dalam, semakin akar itu mendapatkan sari makanan yang baik, dan semakin pohon itu menghasilkan buah-buah yang baik. Berikutnya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teguh dalam iman, berakar, membuat iman kita teguh. Kalau boleh saya katakan, iman kita itu seperti bangunan. Doa, akar itu adalah doa kita. Iman kita itu ekspresi dari kekristenan kita. Bagaimana kita merealisasikan aktivitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Ada kerjasama yang baik antara akar dan pohon. Akarnya kuat, pohonnya menjadi kuat, akhirnya berdampak kepada pohon itu menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah. Itulah kekristenan yang seharusnya. Kekristenan yang seharusnya hidup di dalam doa, terus menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, dan tunjukkan buah. Jangan hari-hari ngomel terus. Oh, saya tidak pernah ngomel. Buat statusnya galau terus. Amin. Di sini tidak ada. Amin. Oh, amin maksudnya amin galau. Oh, tidak ada galau. Takutnya nanti amin galaunya. Ya. Apa tidak boleh galau? Boleh. Makanya saat galau, bawa di bawah kaki Tuhan. Sebab kita selama di dalam dunia, kita tidak mungkin selamanya bersuka cita. Contohnya saja dalam hal sekolah, tidak mungkin anak-anak yang masih baru-baru masuk sekolah, senang bajunya baru, baju seragam baru, terus apa lagi, tasnya baru, sepatu baru, dasinya baru yang ada dasinya. Senang. 5 hari kemudian ulangan mulai. Iya toh. Sukacitanya sudah berkurang. Loh, kok ulangan tuh Bu, Pak? Ya karena sekolah itu bukan cuma pakai baju baru, dan itu
Baju itu dipakai untuk minimal setahun. Tidak tahu sekarang, karena Yusuf juga sudah seragam Senin. Kalau dulu zaman saya Senin sampai Kamis itu SMA tuh putih abu-abu. Sekarang masih gitu ya? Tidak, dari Selasa. Oh, 2 hari ya? Ya. 2 hari. Tapi hari kedua pada itu tak tahu itu. 4 hari itu. Iya. Apalagi kalau hujan, besok bisa masuk sekolah pun gitu ya. Tapi sekarang sudah ada laundry. Dalam segala apapun juga dalam kehidupan kita, sebagai ibu rumah tangga, hari-hari yang dikerjakan banyak hal, dan itu membuat kita galau, membuat kita waduh, dengan keuangan ini cukup enggak? Kira-kira makanan yang harusnya sebulan makan daging terus, ya harus diselingi dengan tahu tempe. Yang biasanya iwak, ikan laut, ini ganti ikan asin. Hidup kita memang ya itu yang harus kita alami. Dan hal-hal semacam itu memang bukan hidup yang sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kekristenan kita menyikapi kehidupan itu? Itu kan doa, hidupi firman, tetap bersuka cita dalam segala apapun, juga bersyukur. Dikatakan itu, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terkadang saya posting makanan, ya pas enak, pas yang diposting enak. Berikutnya besoknya nggak diposting, ya berarti nggak layak diposting, nggak layak diposting. Tapi apakah nggak diposting itu berarti terus kita bersungut-sungut? Nggak, saudara. Ya diposting itu karena kita bersyukur saja. Sampai-sampai saya ditegur sama ada Tuhan. Ya, posting ya mbak perasaan gitu loh. Ya bagi-bagi. Oh gitu ya. Ya saya bertobat. Baik itu tak posting, tidak suruh bagi. Ya. Tapi kadang ya pangkat milih untuk memposting. Ya itu memposting berkat Tuhan, saudara ya. Tidak selamanya kita selalu enak. Saat galau, lebih baik kita curhatnya ke Tuhan. Jangan curhat ke sosial media, minta dibelas kasihani. Aduh. Mungkin sekali 2 kali kita dibelas kasihani, berikutnya dikutuk-kutuk kita, saudara. Karena ya itulah manusia. Melihat kita seringkali ya awalnya senang, tapi begitu lihat sifat asli kita, orang lain juga akan menunjukkan sifat aslinya terhadap kita. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, bukankah kita punya Tuhan yang punya sifat asli? Apa? Jadi saat kita galau, saat kita, Tuhan Yesus tidak pernah, wah kamu kok tidak pernah bersyukur? Enggak. Iya, anakku, aku ngerti kondisimu. Itu Bapak kita, saudara. Kalau saudara mungkin curhat sama saya 2-3 kali, oke. Berikutnya, paling gue ngomong begini dalam hati saya, tapi saya tidak mau ngomong saudara. Tapi kamu tuh saat ini, ya
Inilah manusia, saudara. Tapi kalau Tuhan kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sangat peduli dengan kita, sehingga saat kita merasakan kondisi yang tidak mood dan kita serahkan sama Tuhan. Bukankah Allah sendiri berfirman di dalam kitab Yesaya, aku duduk di atas di tempat yang maha tinggi, tetapi aku berdiam di hati yang remuk. Hati yang remuk tidak kau pandang hina, ya Allah. Itu Tuhan kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang senang melihat keberadaan kita. Dia peduli dalam setiap kehidupan kita. Berikutnya ayat yang ke-8 dikatakan hati-hati, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Dalam kondisi kehidupan kerohanian yang lebih meningkat lagi, sudah mulai kita mempelajari firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Tapi ingat, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Kolose, hati-hati. Terlalu banyak orang pintar yang akhirnya bermain-main kata, ya, dengan filsafatnya dunia itu, yang membuat seringkali, ya, filsafat itu membuat kita bingung, saudara. Kadang sesuatu yang salah bisa benar gara-gara ya bisa memelintir perkataan. Bahkan yang benar bisa salah karena tidak bisa mempertahankan argumentasinya. Lihat kalau saudara lihat di televisi, kadang orang-orang yang tulus omongannya tidak dianggap, tapi begitu ada yang dengan bahasa-bahasa kasar, orang-orang tepuk tangan, wah bagus ya. Mereka-mereka yang anti-anti pemerintah, ditepuk tangani. Ternyata yang tepuk tangan itu memang orang-orang yang sudah dibayar. Filsafat seringkali membuat manusia tergelincir, dan Alkitab menilai filsafat itu kosong. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Ya palsu memang, karena ya memang diputar-putar supaya yang tidak jelas itu seolah-olah jelas, padahal saat diterangkan tidak pernah jelas. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kekristenan hanya berdasar Kristus. Apakah tidak boleh dong saya mempelajari apa yang ada, pengetahuan-pengetahuan? Silahkan. Tetapi firman Tuhan itu harus jadi fondasi kita, supaya jangan sampai kita terjebak dengan filsafat itu yang akhirnya membuat iman kita jadi goyang gara-gara filsafat itu. Bahkan ada hamba Tuhan yang karena ingin supaya mengetahui filsafat itu sampai kuliah S2, S3. Setelah S3 dia tidak percaya Yesus. Ada tidak percaya Yesus Tuhan, karena mempelajari itu semua dihubungkan ini dengan ini, Alkitab dengan ini, buku-buku filsafat
yang dianggap bahwa Alkitab itu setara dengan kitab-kitab atau buku-buku mereka. Jadi hati-hati dengan apa yang disebut dengan filsafat, dan itu Rasul Paulus berkata, ini perlu saya kasih masukan saudara. Rasul Paulus, ini yang bicara ini Rasul Paulus, bukan Rasul Petrus. Petrus latar belakangnya nelayan, orang tidak berpendidikan. Tapi saya mau katakan, Rasul Paulus itu orang pintar. Harusnya dia menjadi anggota Sanhedrin. Dia paling pintar, muridnya Gamaliel. Dia sekelas dengan filsuf-filsuf di zaman itu. Dia sangat paham dengan pengajaran-pengajaran Yunani. Bukankah di zaman Rasul Paulus itu ada banyak orang-orang yang hebat, yang terkenal sampai zaman sekarang ini? Aristoteles dan lain sebagainya, itu zaman itu. Dan Rasul Paulus seimbang ilmunya itu dengan mereka. Dan Rasul Paulus dengan keilmuan yang tinggi itu, dia berkata bahwa Alkitab itu jauh lebih hebat dan kita tidak boleh dikalahkan. Dan filsafat-filsafat itu Rasul Paulus yang berkata itu kosong. Saya mau sampaikan bahwa yang bilang ini adalah orang pintar, begitu loh. Bukan orang, kalau mungkin kita bilang, oh itu bukan itu yang bilang Petrus. Bukan Petrus, saudara. Ini yang bilang ini Rasul Paulus. Orang pintar yang punya, punya catatan bahwa dia itu orang hebat yang sebenarnya dia pergi ke Damsyik untuk membunuh anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus itu adalah bagian dari kuliahnya dia. Kalau nanti dia berhasil, itu dia nanti akan jadi anggota Sanhedrin. Dia sangat memahami, dan dia berkata tentang ilmu pengetahuan di zaman itu. Orang-orang filsuf itu dikatakan bahwa mereka itu kosong dan hanya menurut ajaran turun-temurun. Langsung ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus diam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Rasul Paulus menegaskan, percayalah kepada Yesus dengan tidak ragu-ragu, dan jangan mudah diombang-ambingkan dengan filsafat yang membingungkan, filsafat yang kosong. Sekali lagi saya mau katakan untuk menegaskan bahwa ini yang bicara adalah orang pintar di zamannya, dan dia sudah melakukan itu, melakukan counter agar anak-anak Tuhan tidak mudah terprovokasi. Rasul Paulus sedih dengan jemaat Tuhan di Galatia. Kepada jemaat Roma, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, ada 12 atau 13 dengan Ibrani. Semua tulisan Paulus selalu berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat-jemaat ini menyukakan hati Tuhan. Tetapi kepada jemaat Tuhan Galati yang mudah goyah, mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, Rasul Paulus tidak ada tulisan yang menuliskan, aku bangga, aku mengucap syukur pada Tuhan karena kamu.
Saya berharap anak-anak Tuhan di Makedonia adalah jemaat-jemaat Tuhan yang sangat dapat diandalkan, sehingga Bapak dan Ibu Gembalanya berkata, aku bangga dengan jemaat di Makedonia karena ada pertumbuhan rohani, tidak mudah disesatkan, tidak mudah diombang-ambingkan. Amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berakarlah terus, bertumbuhlah terus, dan hingga sampai kesempurnaan. Jangan mudah diombang-ambingkan. Pengajaran itu bagaikan angin yang mengombang-ambingkan kita. Tapi kalau kita hidupi firman, kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Amin. Kami harus membangun berbeda. Aku tahu Kau selalu serta. Aku tahu Engkau pimpin dalam suka, dalam duka, gempa hidup ini. Ku percaya Engkau beserta. Aku tahu
firman Tuhan. Berkat Tuhan limpah atas kami, kasih sayang Tuhan nyata dalam hidup kami, dan kami mulai rasakan kebaikan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Sukacita sorga melimpah atas kami. Penuhi kami dengan ucapan syukur, dan firman-Mu biarlah boleh termaterai di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap hidup berakar di dalam Tuhan. Kami mau tampil sebagai orang-orang yang menghidupi firman, berbuah-buah di dalam Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan melalui tutur kata kami, melalui tingkah laku kami, tindak tanduk kami, karena kami menghidupi firman itu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Memberkati anak-anak-Mu yang datang malam hari ini. Berkati Ibu Niken, Ibu Tuti, Kesia, Yehuda, Bu Suparmini, Fanya, Ibu Susi, Ibu Lucy, Jo, haleluya, Daniel, Pak Kardi, Bu Paini, Bu Miss Rukia, Alvina, Yonatan, kami hamba suami istri, kami yang malam hari ini dah hadir. Tuhan berkati, kasih setia-Mu limpah atas kami. Kami diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, makanan, minuman yang diberkati oleh Tuhan. Masa depan untuk anak-anak kami selalu ada untuk anak-anak kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati, kasih setia melimpah atas kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Allah dilimpahkan atas kami semua. Mari saudara kita sedang kasih Tuhan. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bawa pulang, kita terima berkat Tuhan dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkati Tuhan katakan haleluya, amin. Malam Tuhan berkati. Oh.